Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani Rahman dengan NIM 1913735, jurusan Ilmu Hadis semester 4B, Fakultas Usuluddin dan Adab. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan sekaligus menjelaskan materi salah satu materi yang bertema Manhaj ulama dalam penulisan hadis abad ke-1 sampai ke-3 Hijriah. Nah, yang mana materi ini merupakan salah satu materi yang penting untuk kita kaji dan untuk kita pelajari agar kita tidak salah kaprah dalam mempelajarinya, dalam mengenalnya gitu ya. Nah, di sini kita akan mempelajari beberapa materi, salah satunya perbedaan periwayatan. Perbedaan periwayatan antara Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Jelas dan tentu berbeda periwayatannya. Salah satunya, periwayatan Al-Quran itu semuanya bersifat mutawatir. Al-Quran itu semua periwayatan Al-Quran itu bersifat mutawatir. Sedangkan periwayatan hadis itu ada yang bersifat mutawatir dan ada yang tidak bersifat mutawatir. Nah, jadi kalau Al-Quran itu semuanya bersifat mutawatir, kalau hadis itu ada yang mutawatir dan ada yang tidak mutawatir sifatnya. Nah, kemudian dalam penulisan Al-Quran jelas berbeda, dalam penulisan Al-Quran pun berbeda. Dalam penulisan Al-Quran itu bersifat tauqifi. Apa itu tauqifi? Tauqifi itu merupakan penyusunan atau penulisan Al-Quran yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya tanpa dicampur tangani oleh para sahabat. Itu tauqifi dan itu merupakan salah satu sifat dalam penulisan Al-Quran. Sedangkan hadis Nabi itu hanya diperintahkan. Jadi dalam penulisan hadis Nabi itu hanya ada beberapa sahabat tertentu yang diperintahkan dalam penulisan hadis Nabi ini. Nah, jadi hadis Nabi ini hanya diperintahkan kepada kalangan sahabat tertentu saja gitu. Kemudian adapun faktor penyebab. Faktor itu sama lah, mungkin seperti penyebab perbedaan riwayat hadis Nabi. Salah satu diantaranya adalah terjadinya karena hadis tidak selalu di hadapan sahabat yang pandai menulis. Jadi salah satu faktor perbedaan riwayat hadis itu terjadi karena hadis tidak selalu di hadapan sahabat yang pandai menulis. Itu salah satunya. Kemudian di sini ada juga pembahasan mengenai para sahabat yang pernah mencatat hadis gitu, yang pernah mencatat hadis Nabi. Nah, jadi di sini ada beberapa catatan hadis yang pernah ditulis oleh beberapa para sahabat. Di antaranya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini merupakan para sahabat yang mana Ali bin Abi Thalib juga pernah mencatat hadis tentang hukuman denda atau diat. Itu salah satunya. Kemudian pernah juga mencatat hadis tentang pembebasan orang Islam yang ditawan oleh orang kafir. Nah, ada juga larangan melakukan kisos terkait pembunuhan di era Makkiyah. Itu salah satu sahabat Nabi yang mencatat hadis. Nah, kemudian adapun Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin ini yakni terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, lalu bagaimana kebijakan Khulafaur Rasyidin dalam periwayatan dan penulisan hadis ini? Mereka ini berbeda-beda kebijakan. Khulafaur Rasyidin ini berbeda-beda kebijakan. Salah satunya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu tidak menerima riwayat hadis sebelum meneliti riwayatnya. Jadi Abu Bakar ini tidak mau menerima riwayat hadis sebelum diteliti terlebih dahulu riwayatnya gitu ya. Nah, kemudian
Abu Bakar juga meminta saksi dalam periwayatan hadis. Nah, itu kalau kebijakan Abu Bakar As-Siddiq. Adapun kebijakan Umar bin Khattab itu melarang, kalau Umar bin Khattab itu tidak melarang periwayatan hadis. Jadi berbeda dengan Abu Bakar. Ya. Jadi Umar bin Khattab itu tidak melarang periwayatan hadis dan pernah meminta umat Islam untuk mempelajari hadis dari ahlinya. Itu Umar bin Khattab. Sedangkan Utsman bin Affan itu selalu mengatakan sehingga menekankan kepada para periwayatnya itu untuk agar selalu berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Nah, sama seperti Abu Bakar sih. Jadi memerintahkan untuk berhati-hatilah gitu dalam penulisan, dalam meriwayatkan hadis itu. Adapun Ali bin Abi Thalib itu baru mau menerima hadis jika disertai adanya sumpah dari sahabat terkait. Jadi Ali bin Abi Thalib itu mau menerima hadis apabila disertai dengan sumpah dari sahabat yang terkait dari periwayatannya itu. Nah, adapun polarisasi para sahabat setelah Nabi wafat, yaitu kaum Muhajirin, Ansor itu salah satunya, pengikut Ali itu salah satunya sih ya. Nah, adapun kegiatan penulisan hadis sebelum perintah Umar bin Abdul Aziz tentang penulisan hadis. Nah, kegiatan penulisan hadis sebelum perintah Umar bin Abdul Aziz ini, jadi banyaknya sahabat besar yang memiliki murid. Nah, yang mana adapun Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam. Selanjutnya, beberapa catatan hadis setelah adanya perintah Umar bin Abdul Aziz. Jadi kan tadi itu penulisan hadis sebelum adanya perintah ya. Sebelum adanya perintah Umar bin Abdul Aziz itu ada beberapa sahabat yang memiliki murid banyak gitu tuh ya. Itu sebelum perintah dari Umar bin Abdul Aziz. Nah, kalau yang ini setelah adanya perintah dari Umar bin Abdul Aziz. Salah satu di antaranya itu yakni catatan Abu Bakar bin Muhammad Am bin Hams. Nah, yang mana tentang Sahifah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian yang kedua juga ada catatan Muhammad bin Muslim bin Shihab Az-Zuhri. Nah, kemudian di sini juga ada kitab hadis yang disusun berdasarkan nama sahabat. Apa aja? Nah, di sini ada beberapa kitab yang disusun berdasarkan nama sahabat. Kitab Musnad, kitab Musnad ini Musnad Abu Daud Sulaiman bin Jarud Al-Tayalisi 204 Hijriah. Itu merupakan salah satu kitab hadis yang disusun berdasarkan nama sahabat. Kemudian ada juga Musnad Abu Bakar Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi, itu 219 Hijriah. Nah, yang ketiga itu ada Musnad Ahmad bin Hambal, itu 291 Hijriah. Nah, ketiga ini merupakan beberapa kitab hadis yang disusun berdasarkan nama sahabat, kitab Musnad. Kemudian adapun kitab hadis yang disusun berdasarkan kualitas hadis. Nah, tadi itu kan beberapa kitab hadis yang disusun berdasarkan nama. Nah, sekarang berdasarkan kualitasnya. Nah, berdasarkan kualitasnya itu kitab hadis yang berdasarkan kualitas hadisnya itu yakni Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ini karya siapa? Sahih Bukhari ini karya Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari 256 Hijriah.
Nah, yang kedua itu berdasarkan kualitas ya. Ini Sahih Muslim. Sahih Muslim ini karya siapa? Kan tadi Sahih Bukhari itu karyanya Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Nah, sekarang Sahih Muslim. Sahih Muslim ini karyanya siapa? Sahih Muslim ini karyanya Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusairi 261 Hijriah. Ini merupakan beberapa kitab hadis yang disusun berdasarkan kualitas hadisnya. Nah, kemudian adapun kitab hadis yang berdasarkan bab fikih. Apa aja itu? Ada empat. Nah, yang pertama Sunan Abu Daud Sulaiman bin Al-Ash'af Al-Ashi Sijistani. Nah, kemudian yang kedua Sunan Al-Isa bin Saurah Al-Tirmizi. Kemudian yang ketiga Sunan Ahmad bin Su'aib An-Nasai. Dan yang keempat Sunan Abdullah bin Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al-Kiswini, yang mana 273 Hijriah. Kemudian adapun al-kutub al-hamsah. Jadi kutubul hamsah yakni kitab hadis yang disepakati urutannya. Jadi sini ada kitabul hamsah ya. Kutubul kan ada yang kutubus sita ya. Itu ada, kalau ini kutubul hamsah. Jadi ada 5 gitu tuh. Ada 5 kitab. Yang pertama itu Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ini tadi kan udah ya, karyanya Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Kemudian ada Sahih Muslim, itu karya Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusairi. Kemudian Sunan Abu Daud Sulaiman bin Al-Sijistani. Kemudian Sunan Abu Isa bin Saurah Al-Tirmizi. Dan yang kelima Sunan Ahmad bin Su'aib An-Nasai. Nah, di sini juga kan ada kutubus sita, kutubul hamsah ya. Di sini ada juga urutan ke-6. Ada yang berpendapat Sunan Ibnu Majah, dan ada yang berpendapat juga Al-Muwattah karya Imam Malik bin Anas. Nah, itu. Jadi kalau di sini kan ada kutubul hamsah ya, kutubus sita itu ya. Nah, kemudian adapun istilah. Jadi dalam penyusunan kitab hadis itu ada istilahnya. Nah, istilahnya itu seperti satu al-masanid. Al-masanid itu merupakan masnad, kitab hadis yang disusun berdasarkan nama sahabat. Jadi sanad gitu. Nah, itu nama sahabat masnadnya. Kemudian ada al-jawami. Al-jawami itu ada dua ya, al-jami itu. Jadi al-jami itu merupakan kitab hadis yang menghimpun berbagai hal gitu. Jadi al-jawami ini yang menghimpun beberapa pokok masalah gitu tuh. Itu al-jawami. Nah, adapun as-sunnah itu kitab hadis yang dihimpun berdasarkan fikih. Nah, itu. Kemudian ada al-musannaf. Apa itu al-musannaf? Al-musannaf itu merupakan kitab hadis yang dihimpun berdasarkan bab fikih, tetapi dalam kitab ini mencakup hadis marfu, mauquf, dan maqtu. Nah, itu. Terus yang kelima itu al-muwatta. Nah, al-muwatta ini merupakan kitab hadis berdasarkan bab fikih yang sederhana, yang mana makna al-muwatta ini adalah memudahkan. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.